Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami, tim peneliti tingkat Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang akan mempresentasikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan penelitian dengan judul Strategi dan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Output luaran yang kami janjikan dalam kegiatan ini adalah kami akan submit di jurnal Sinta 2, kemudian di Sinta 3, dan 1 di Sinta 3, artikel atau jurnal rekomendasi implementasi hasil penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah mixed method, di mana kuantitatif kami melakukan survei, sedangkan kualitatif kami melakukan FGD. Seluruh sivitas akademika, dosen 120, tendik 44, dan mahasiswa sebanyak 2.498. Hasil riset tingkat dosen bahwa ternyata dampak program MBKM dalam proses pembelajaran mahasiswa ada 65% dengan peningkatan yang sangat baik. MBKM memberikan peningkatan hard skill dan soft skill bagi mahasiswa, 68% memilih ada peningkatan dengan sangat baik. Kemudian MBKM berperan terhadap peningkatan kapasitas dosen, 67% dengan peningkatan sangat baik. Implementasi MBKM, tujuan pemenuhan CPL, 89% memilih sangat bermanfaat. Kesimpulan kami untuk tendik menjawab dampak MBKM terhadap proses pembelajaran mahasiswa 57%, kemudian dampak dalam peningkatan hard skill dan soft skill bagi mahasiswa 59%, kemudian dampak peningkatan kapasitas tendik 62%, pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 86%, peningkatan kualitas lulusan menghadapi dunia pasca kampus sebesar 36%. Untuk mahasiswa, kesimpulan yang bisa kami ambil bahwa untuk kegiatan pembelajaran 60% mahasiswa mengatakan sangat tertarik dengan kegiatan pertukaran pelajar, 22% memilih magang praktik kerja. Yang kedua adalah mereka merasakan jika mengikuti kegiatan MBKM akan meningkatkan kompetensi keterampilan mereka sebagai bekal bekerja setelah lulus, 85%. Peningkatan soft skill dalam pengembangan kompetensi sebesar 59%. Ada 8 kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan MBKM yang telah kami jalankan di kampus kami. Dan ini adalah merupakan strategi implementasi MBKM yang kami laksanakan selama ini. Ada kegiatan MBKM internal dan juga ada kegiatan MBKM yang berasal dari kementerian. Untuk kegiatan MBKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi kami, magang praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Penelitian riset, mahasiswa terlibat dalam kegiatan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, serta mahasiswa itu dilibatkan di setiap penelitian dosen. Ada juga proyek kemanusiaan, mahasiswa terlibat sebagai relawan dalam kegiatan kewirausahaan, mahasiswa menyusun silabus kegiatan wirausaha, mahasiswa juga terlibat dalam pendirian unit usaha, mahasiswa terlibat dalam startup petani milenial. Studi proyek independen, mahasiswa membuat website pasar digital, membuat aplikasi learning management system. Kemudian mahasiswa juga membuat sebuah aplikasi yang bernama BUMDes Store. Di dalam membangun desa, mahasiswa juga terlibat dalam kuliah kerja nyata tematik. Nah, di sini mahasiswa membuat website desa berbasis digitalisasi pelayanan publik, digitalisasi profil desa, digitalisasi potensi desa. Untuk kegiatan kementerian, dalam program MBKM mahasiswa kami sudah terlibat dalam kegiatan pertukaran pelajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mahasiswa terlibat di asistensi mengajar di satuan pendidikan, kampus mengajar perintis KMP Angkatan 1, kampus mengajar Angkatan 2. Dalam penelitian riset, mahasiswa terlibat dalam program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Mahasiswa dilibatkan di setiap penelitian dosen dalam hibah-hibah kementerian. Untuk studi proyek independen, mahasiswa pernah terlibat dalam program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan atau SMKPK, juga terlibat di dalam studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 di Yayasan Sekolah Ekspor Nasional. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari kegiatan penelitian ini adalah perlu sebuah strategi implementasi MBKM di Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang dalam bentuk 7 kegiatan MBKM. Sedangkan dari kementerian ada 4 kegiatan MBKM yang diikuti. Saran, ke depan perlu kiranya program MBKM terus menggalakkan program-program pertukaran pelajar, asistensi mengajar, riset, studi proyek independen, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan KKN tematik. Perlunya juga yang kedua adalah pembuatan SOP MBKM dari kegiatan-kegiatan yang 8 ini. Demikian, saya tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.